harga minyak dunia minus. Apa sesungguhnya yang terjadi? Lalu dunia mau kemana ini? Begini melihatnya dari kacamata analisis intelijen ekonomi. Siapa yang menggerakkan pertama kali terhadap harga minyak tadi? Siapa teman mereka atau pelindung mereka atau pemberi go ahead tadi? Kenapa sekarang? Apa yang mereka target? Dan terakhir, siapa yang diuntungkan? Saya beri ilustrasi sederhana sebelum kita menjawab, dan ini penting untuk difahami karena saya berani adu dengan siapapun analisis pertahanan geopolitik di sekitar istana bahwa informasi yang akan kita berikan ini punya kacamata lain yang lebih aplikatif bagi user untuk ambil keputusan. Pastinya bukan untuk melawan analisis istana, tapi inilah kontribusi informasi untuk bangsa dari sisi lain. Saya menganalisa lalu membagikan melalui udara, melalui sosmed. Informasi ini bisa untuk membantu pakar di sekitar istana mendapatkan analisis alternatif sehingga keputusan kepala negara menjadi holistik, secara keseluruhan tercakup, termasuk dari kacamata threat analysis. Kita mulai dengan dunia retail sebagai perumpamaan agar paham apa yang terjadi dengan harga nol per barel. Kita ke industri soft drink, minuman ringan. Kita semua tahu mengapa setiap pebisnis produknya ingin menjadi market leader. Market leader itu menentukan harga, menentukan positioning pasar, menentukan profit, dan menentukan jalannya market ke depan. Katakan saat ini market leader adalah teh botol Sosro. Modal satu teh botol katakanlah Rp450, dijual ke distributor 600, sampai ke retail konsumen Rp1.000 per botol. Saya masuk dengan merek baru, modal saya sama, 450 juga per botol. Lalu saya jual 550 ke distributor, harga retail Rp900 per botol. Pelanggan pasti akan mencari harga yang lebih murah, dan ini ancaman buat teh botol. Katakan merek dagang saya adalah teh Sontoloyo. Ternyata masyarakat suka rasanya, lebih segar, gulanya sedikit, semuanya organik. Apa yang dilakukan oleh market leader pada saat pasarnya diambil, walau hanya 2 atau 5%, yang dilakukan adalah dia turunkan harga. Seberapa turunnya? Dia jual harga Rp400 per botol ke distributor. Ke publik retail jadi Rp700 per botol. Dia mau ambil balik pasar dengan banting harga dengan harga murah. Apa yang terjadi dengan teh Sontoloyo? Modal 450, jual 400. Ya rugi. Berapa lama saya tahan? Nggak akan lama. Saya tutuplah usaha saya. Mana tahan bayar overhead? Mosok bisnis minus. Teh botol Sosro bagaimana? Juga rugi. Tapi dia masih punya cadangan devisa karena puluhan tahun sudah berbisnis. Kemudian ketika teh Sontoloyo tutup, Sosro ambil balik pasarnya dan kembalikan lagi harganya ke Rp1.000 di retail. Kita lihat dunia perminyakan dengan mengingatkan perkataan Henry Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika yang legendaris itu. Control oil, you control the nation. Control food, you control the people. Dalam dunia perminyakan kita tahu 40% minyak dunia adalah dari Saudi. Kemudian Amerika, Venezuela, dan Rusia. Baru negara-negara yang kecil-kecil lainnya seperti Indonesia salah satunya. Bagaimana Saudi ingin menjadi controller of the oil, raja minyak dunia bersama Amerika? Tentunya Amerika harus memberi go ahead strategi ini. Dia tekan harga di bawah harga produksi semua negara, $11, di mana Saudi masih untung. Catatan penting, yang beli semuanya Amerika. Amerika nyetok minyak. Mau apa ya? Sahabat yang biasa mengikuti analisis pertahanan di video Bosman mulai bertanduk dan otaknya mulai muter pastinya. Untuk perang militer, maka sebuah negara memerlukan energi. Kita tahu, Cina tidak punya cadangan energi nasionalnya seperti batu bara, oil, gas. 80% mereka import, dan Timur Tengah lah yang terbesar penyuplai energi ke Cina. Apa yang terjadi kalau minyak tidak diberikan ke Cina? Feeling saya Cina marah sekarang. Tapi Amerika juga lagi marah. Senapan sudah dikokang jenderal. Fakta lapangan saat ini ada 2 front perang Cina-Amerika dan Saudi versus Rusia. The Colder War versi 3.0. Strategi Saudi turunkan harga adalah membikin semua perusahaan minyak di dunia bangkrut. Semua yang pegang oil bond menjerit. Nanti siapa yang beli oil bond ini? Siapa yang beli perusahaan minyak yang ambruk ini? Pasti yang punya dolar, bukan yang punya yuan, bukan yang punya rubel. Inilah yang membuat seluruh analisis pertahanan pada komentar. Rasanya Fed akan mengguyurkan dana ke teman-temannya Trump, para incumbent, pemain fosil oil, pendukung Republikan. Mereka akan
mendapat dana untuk sapu bersih perusahaan minyak di seluruh dunia. Strategi lain tekan Cina bagaimana? Saat ini, tuntutan negara membalas strategi Cina main dengan petinggi WHO terjadi. Jerman, Israel, Amerika, Inggris, semua menuntut Cina triliunan rupiah. Apa yang nanti akan terjadi? Yang nanti akan terjadi adalah Cina dikucilkan. Bisa-bisa saja surat berharga dolar Cina ditahan oleh semua negara, termasuk Amerika. Cina jadi nggak punya dolar. Cina jadi nggak punya energi. Kita simpulkan informasinya. Saudi akan diuntungkan karena akan menjadi raja minyak setelah hal yang saya ceritakan mengandaikan industri teh tadi. Kemudian sahabat Trump, oligarki, pasti akan mendapat guyuran dana murah dari Fed. Yang dibaca adalah strategi MMT, Modern Monetary Theory, printing money, lalu membeli seluruh perusahaan minyak. Jadi underlay-nya adalah perusahaan minyak. Mereka akan membeli seluruh perusahaan minyak yang bangkrut, terutama oil bond dan surat berharga lainnya yang berhubungan dengan oil company dan oil produk. Kemudian Amerika menumpuk stok minyak bumi ini untuk 2 tahun ke depan. Dan kemudian apakah Cina marah? Apakah Amerika akan menyatakan perang fisik? Apakah ramalan Bosman 9 bulan yang lalu yang mengatakan the end of trade war is the beginning of military war? Gejalanya ke sana. Kapak perang sudah diasah. Energi sebagai kunci mesin perang sudah mulai dimatikan. Lalu di mana battlegroundnya? Secara perkiraan wilayah perangnya adalah Laut Cina Selatan dan Semenanjung Korea. Sahabat, jangan mengatakan ini teori konspirasi. Ini analisis intelijen pertahanan dan ekonomi. Ya begini datanya. Inilah knowledge yang kami berikan kepada user kami. Data tanpa analisa tidak jadi informasi. Informasi distrategikan jadi knowledge. Pak Presiden butuh knowledge, bukan butuh data, bukan butuh informasi. Di lingkar istana siapa yang jago analisa dan strategi? Yuk duduk, knowledge-nya sama nggak? Action berikutnya ya terserah user mau dipakai apa tidak knowledge tadi. Kalau saya tahu banget apa yang saya lakukan dengan knowledge ini. Sekedar info, solusinya tidak miring kemanapun, tapi NKRI garis lucu.